bahwa menjelang Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh tanggal 26 Juni besok, bahwa Barreskrim Polri dengan Bea Cukai dalam operasi Halilintar 2020 yang dimulai sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai nanti tanggal 20 Juni 2020 yang sasarannya adalah narkotika jaringan luar negeri, ya, berhasil mengungkap kemarin pada tanggal 27 Mei. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kabareskrim daripada semua kegiatan operasi Halilintar ini, mulai dari persiapan sampai pengungkapan. Terima kasih. Silakan Pak Kabareskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Bea Cukai serta Direktur Penindakan dan Tim, Pak Kadif Humas, Direktur Narkoba Pak Krisno, serta seluruh rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Pada hari ini saya akan merilis pengungkapan sindikat narkoba internasional yang berhasil diungkap oleh operasi dengan sandi Halilintar, di mana operasi ini adalah operasi gabungan antara kepolisian, dalam hal ini Direktorat Narkoba Barreskrim Polri bersama-sama dengan rekan-rekan dari Bea Cukai dan juga dibantu oleh tim lapangan, rekan-rekan kita dari Brimob dan juga anggota Polda wilayah. Perlu saya informasikan kepada rekan-rekan bahwa sindikat internasional yang kali ini kita ungkap adalah jaringan dari Cina. Kegiatan ini kita mulai dari sedang melaksanakan transaksi dengan inisial ES yang bersangkutan sedang menerima penyerahan barang jenis narkotika di sebuah bengkel dengan jumlah 35 kg. Dari situ kemudian kami dalami, ternyata yang bersangkutan berhubungan dengan kelompok jaringan, yang kemudian kita mendapatkan informasi bahwa sebelumnya telah diturunkan juga barang di Pekanbaru. Kemudian tim bergerak dan pada tanggal 18 Juni dilakukan penangkapan terhadap saudara SD. Didapati dari saudara SD ini barang bukti narkoba ada informasi bahwa Mr. X ini berhubungan dengan saudara A yang ada di dalam lapas. Dari situ kemudian kami ikuti dan kami mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman secara ship to ship. Kita ikuti dan pada tanggal 21 Juni pukul 23.00
kami dari tim operasi dengan Sandi Halilintar berhasil mengamankan 3 orang pelaku di wilayah perairan Malaysia, perairan Indonesia, di mana pada saat itu kita tangkap di atas kapal bersama-sama dengan rekan-rekan dari Bea Cukai. Dari hasil pendalaman, yang bersangkutan melakukan kegiatan transaksi ship to ship di perairan Malaysia dan kemudian dibawa masuk ke perairan Indonesia yang berada di dekat Aceh. Dari hasil pemeriksaan kita mendapati kurang lebih 119 kg sabu-sabu. Dengan demikian, dari seluruh rangkaian tersebut maka kita berhasil menangkap 5 orang tersangka. Kemudian barang bukti yang kita sita dari TKP pertama itu 35 kg narkotika jenis sabu dengan kemasan plastik lakban coklat. Kemudian handphone dan uang 700.000. Kemudian TKP 2 ini 5 kg narkotika jenis sabu dengan kemasan teh Cina dengan merek Guanjing Wang warna hijau. Kemudian 3.000 butir ekstasi dan 300 butir H5 atau Erimin 5, 2 unit handphone dan uang 900.000. Kemudian di TKP ketiga kita mendapatkan 119 kg narkotika jenis sabu dengan kemasan teh Cina warna hijau dan kuning. Kemudian kita sita juga 1 kapal motor Tepin Jaya dan 4 handphone, dan salah satu diantaranya adalah handphone satelit yang digunakan untuk berhubungan. Dengan demikian total barang bukti narkotika yang berhasil kita amankan kurang lebih 159.000 kg, 159 kg ekstasi 3.000 butir dan H5 300 butir. Jadi dari hasil penangkapan ini rencananya sabu ini akan dikirim dalam situasi pandemi COVID ini melalui jalur darat dengan disamarkan dengan komoditas menggunakan transportasi dan dicampur dengan komoditas bahan makanan atau bahan pokok untuk mengelabui petugas. Alhamdulillah itu semua bisa kita amankan. Dengan demikian tentunya apabila kita hitung dari jumlah tersebut, kalau kita lihat dari pemakaian, kalau 1 gram itu bisa digunakan oleh 159.000 jiwa, sementara di lapangan itu biasanya 1 gram dibagi berempat, jadi kurang lebih bisa digunakan untuk 640.000 jiwa. Maka penangkapan kali ini kita berhasil menyelamatkan kurang lebih 640.000 orang dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang tentunya ini akan berdampak terhadap generasi-generasi muda kita. Kemudian untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 114 ayat 2, contoh pasal 13 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman mati, dan kemudian subsidiarnya adalah pasal 112 dan lebih subsidiarnya lagi pasal 115. Sementara untuk tersangka lain saat ini sedang kita kembangkan, dan tentunya saya berikan apresiasi kepada seluruh anggota yang terlibat, dan harapan kita ke depan
kita akan bisa bersinergi dengan lebih baik dan kita mampu betul-betul menekan peredaran narkoba yang di beberapa bulan terakhir ini cukup marak dan memanfaatkan situasi pandemi COVID untuk menyelundupkan narkotika tersebut ke negara kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabar Eskrim yang telah menjelaskan daripada narkotika yang kita ungkap. Kami persilakan Bapak Dirjen Bea Cukai untuk menyampaikan salam. Terima kasih Pak Argo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Izin saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Kabar Eskrim, Bapak Katib Humas, Bapak Direktur Narkoba, dan juga rekan kami dari Bea Cukai, Direktur B2, dan juga Pak Wid dan Kepala Kanwil Tanjung Balai Karimun yang membawahi kapal patroli. Pertama, kami sampaikan terima kasih atas sinergi yang luar biasa antara jajaran Kepolisian Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya dalam rangka menjalankan tugas untuk mengamankan wilayah Indonesia dari masuknya narkoba. Izinkan kami melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim. Jadi dari analisa kasus-kasus terdahulu seperti yang disampaikan barusan, bahwa kemudian kita melakukan pendalaman dan di situ disimpulkan salah satu titik resiko yang menguat adalah di perairan Aceh. Untuk itu kita kirimkan kapal patroli seri BC 20.002 panjang 28 meter, termasuk kapal yang ukuran sedang, untuk melakukan patroli di perairan Aceh. Dan benar, pada titik koordinat 044830 tentang utara dan 980430 timur di perairan Krueng Perlak sekitar 17 nautical mile dari Kuala Langsa, kita berhasil menyergap satu kapal kayu. Ini kapal ukurannya tidak besar, kapal kayu dengan nama kapal motor KM Tepin Jaya. Jadi yang kita sergap pada tengah malam hari oleh kapal patroli kita. Nah, ini adalah keberhasilan yang luar biasa mulai dari analisa sampai kepada targeting dan penindakan. Nah, kemudian kapal tersebut kita tarik ke pangkalan dermaga pangkalan Bea Cukai di Kuala Langsa. Untuk selanjutnya tentunya ini akan diteruskan sinerginya dalam bentuk pendalaman dan tindak lanjut. Karena jaringannya pasti bukan cuma 3 orang yang kita tangkap tadi, pasti jauh lebih besar daripada itu. Kita akan melakukan pendalaman baik ke depan maupun ke belakang, ke hulu maupun ke hilirnya. Saya kira ini adalah komitmen kita dalam rangka menegakkan hukum khususnya mengenai narkoba. Rekan-rekan media, saya ingin juga menyampaikan update bahwa ini adalah sinergi yang ke-56 berarti dalam tahun ini saja antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Bea dan Cukai. Sebelumnya sudah ada 55 kali koordinasi yang membuahkan hasil. Kalau koordinasi operasional, analisa dan intelligence cycle-nya saya kira sudah tiap hari kami dalam satu tim. Dan alhamdulillah kami berhasil melakukan penindakan bersama melalui operasi Halilintar tadi. Halilintar, dan kalau di kami sandinya adalah operasi bersinar, bersihkan sindikat narkoba. Ini adalah suatu prestasi yang patut kita banggakan.
Modus yang sering mereka lakukan ada 3. Yang pertama adalah mereka ngambil, terutama dari negara sebelah, kemudian langsung dibawa pulang, point to point. Kemudian yang kedua adalah seperti yang sekarang ini adalah perpindahan di tengah laut, ship to ship. Jadi dia nanti datang, kemudian ada janjian di tengah laut, makanya mereka punya satelit, telepon satelit, segala macam itu. Ini adalah salah satu medianya. Jadi datang, ada yang jemput di tengah laut, mereka ship to ship. Nah yang ketiga adalah kemudian ada yang namanya satu lagi buang dan jemput. Jadi dibuang, tidak langsung diambil, tapi dibuang, koordinatnya ditentukan, nanti baru kemudian diambil setelah situasi aman. Modus semakin berkembang, tetapi kami yakinkan bahwa aparat penegak hukum sinerginya luar biasa, dan saya kira ini adalah bagian daripada strategi kita untuk memberantas narkoba. Total ada 55 kasus, udah ratusan kilo yang berhasil kita tangkap, sebagian di sini. Sebelumnya di Dumai, jadi kita mungkin barangkali sekilas saja update. Ada tangkapan Aceh, ada tangkapan Dumai, ada tangkapan Bengkalis, ada tangkapan Tanjung Pinang, dan ada tangkapan-tangkapan lain yang saya kira secara umum memang sebaran daripada penyelundupan ini semakin merata dan meluas. Namun demikian, aparat penegak hukum, baik Polri, Bea Cukai, termasuk juga BNN ada di mana-mana. Kita ingin kirim pesan juga kepada para penyelundup, kita siap untuk memberantas mereka. Saya kira itu, dan sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim, kami juga sangat apresiasi dan berterima kasih kepada pejuang-pejuang anti narkoba, khususnya dari sisi penegakan hukum, yaitu Polri, Bea Cukai, dan juga BNN. Ini adalah penting menuju Indonesia bebas narkoba. Demikian, terima kasih, dan kami juga sampaikan selamat kepada tim. Terima kasih Bapak Dirjen Bea Cukai yang telah menjelaskan berkaitan dengan sinergitas antara Bea Cukai dengan Baris Krim Polri. Mungkin ada yang akan ditanyakan oleh teman-teman media, silakan. Izin Pak Argo, saya Destian dari Kompas TV. Kalau dilihat dari daftar tersangka yang disampaikan oleh pada rilis kali ini, terlihat hanya perannya hanya sebagai penjaga gudang, kurir. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Kita lakukan upaya pengembangan lebih lanjut, khususnya terhadap pemesan yang saat ini sedang kita cari. Inisial sudah kita dapatkan, mudah-mudahan bisa segera tertangkap. Tentunya nanti dari rekan-rekan akan melaporkan perkembangannya, untuk kemudian juga akan kita rilis. Mungkin terima kasih. Satu lagi ada? Oke, terima kasih, silakan. Saya dari media Indonesia, Pak. Terkait jaringan ini sendiri, jaringan internasional ini, apakah ada sangkut pautnya dengan Iran sendiri? Karena kan ada tersangka yang komunikasi dengan yang sudah di lapas, itu bagaimana kalau itu? Terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa saat ini yang kita deteksi dan berhasil kita ungkap untuk jaringan sindikat internasional ini ada 2. Beberapa waktu yang lalu yang sudah kita ungkap berturut-turut itu adalah jaringan dari Timur Tengah atau jaringan Iran. Untuk saat ini adalah kelompok jaringan dari Golden Triangle, jadi jaringan Cina yang masuk melalui jalur Thailand, Malaysia, kemudian ke Indonesia. Jadi ada yang lewat jalur utara, ada yang lewat jalur selatan. Jadi mereka memiliki spesifikasi sendiri
kemasan yang berbeda dengan saat ini metodenya sama, shift to shift, dikendalikan oleh mereka langsung. Namun demikian mereka menggunakan jalur yang berbeda. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi dengan jawaban daripada Kabar Eskrim berakhir sudah untuk kita rilis untuk sore hari ini, dan kita nanti akan mengangkat barang bukti, nanti bisa kita abadikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua